Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diseminasi praktik baik tentang asesmen pembelajaran tahun 2024. Izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, membaca sholawat nariyah. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima, sesi praktik baik. Acara yang keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya membaca sholawat nariyah bersama-sama. Mari kita membaca sholawat nariyah. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad
Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Andawat Ningsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 4 Ketringan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara yaitu diseminasi asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Karis. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini tanggal 30 Oktober 2024, siang hari ini akan diadakan yaitu diseminasi pembelajaran, asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Karis, yaitu oleh-oleh dari Solo yang kemarin diadakan pada tanggal 23 September sampai 27 September. Nah, itu adalah tentang pembelajaran pedagogik yang akan nanti berimbas pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengimplementasikan kepada peserta didik. Semoga Bapak dan Ibu nanti dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dan nanti bisa mengimplementasikan kepada peserta didik. Saya kira dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sesi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Karis SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terutama, mari kita bacakan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena di siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan kelas 1 ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga nantinya kegiatan ini berjalan lancar. Dan kedua, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga di akhir zaman kita dapat syafaatnya. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, ya, bapak-bapak, tentunya bertanya-tanya ya, dari SMP 1 diundang ke atas, dari SD saya undang ke sini untuk melakukan kegiatan yang saya dapat ya sedikit dari Solo ya selama 4 hari dan lanjut di Blora selama 2 hari dan besok lagi mulai hari Senin berangkat lagi ke Solo ya, karena ini tugas dan nantinya saya akan mengimbaskan di hari ini ya, tentang asesmen pembelajaran. Begini itu apa sih? Situ sudah ada demonstrasi teknik kinerja.
Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dalam pembelajaran setiap hari, ya, asesmen. Asesmen itu apa Bapak Ibu? Asesmen adalah penilaian. Ya. Penilaian itu ada 3. Pak Tatang pernah dengar penilaian ada 3 Pak Tatang? Ya, ada 3. Yang pertama penilaian proses. Ya, maaf saya ulangi. Yang pertama penilaian awal. Ya, awal. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai dengan penilaian awal, yaitu pertanyaan pemantik bisa kita melakukan pertanyaan di selembaran kertas. Ya, kita kasih pertanyaan 5 itu untuk mengatur kesiapan pembelajaran yang akan diterima oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran tentang asesmen proses. Ya, proses itu di awal tadi, di awal, terus di yang kedua proses di tengah-tengah pembelajaran. Jadi kita belajar prosesnya kita dengan asesmen formatif. Ya, di situ ada kita memberikan tugas kelompok, itu masuk asesmen formatif. Dan yang ketiga itu adalah penilaian akhir atau asesmen sumatif. Ya, di situ kalau di SD sini mungkin sumatifnya di tengah semester dan akhir semester. Kalau keseharian setelah pembelajaran kita akan mengetahui pembelajaran itu dengan asesmen sumatif. Kita langsung memberikan pertanyaan atau soal-soal yang telah kita berikan kepada peserta. Kita lanjut ya. Tujuannya ini untuk mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Dan di sini saya mengambil praktek baik saya tentang kelas 4 karena saya mengajar di kelas 4 tentang mendemonstrasikan tujuannya. Nantinya anak-anak itu bisa memberikan atau mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Dan selanjutnya situasi, ya, situasinya di sini ya, latar belakang masalah. Jadi yang dihadapi mungkin saya, Bapak Ibu guru semua mengalaminya. Nah, saya mengalami latar belakang masalah yang pertama itu guru jarang membuat perancangan asesmen formatif awal dan proses pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, guru sering melakukan asesmen setelah satu materi selesai. Yang selanjutnya, peserta didik merasa jenuh mengerjakan soal tes tulis dengan menggunakan kertas biasa. Yang selanjutnya, peserta didik bosan dikasih tugas. Ya, ini latar belakang masalah yang saya angkat untuk pembelajaran asesmen ini ya, karena saya jarang melakukannya untuk asesmen awal dan asesmen akhir. Dan nantinya ini saya menggunakan demonstrasi teknik kinerja, diharapkan nanti anak bisa mendemonstrasikan. Situasi yang kedua, Bapak Ibu ya, praktek perancangan asesmen ini penting untuk dibagikan ya. Karena saya dapat oleh-oleh, saya bagikan ke semuanya agar nantinya yang baik bisa diambil, yang jelek jangan gitu ya. Jangan jadi ya. Itu ya. Karena proses asesmen ini memberikan pengalaman pada penulis dan rekan sejawat dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan guru terutama pada asesmen pembelajaran. Yang kedua, guru menjadi lebih mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan mampu menemukan dan melaksanakan solusi apabila tujuan atau indikator pembelajaran belum tercapai. Ya, di sini praktek baik saya berikan ke semuanya agar nantinya dapat diambil
oleh Bapak Ibu guru semua. Situasi yang ketiga yaitu peran. Di sini peran penulis sebagai perancang asesmen sekaligus sebagai aktor pelaksana rancangan asesmen. Dan di sini tentunya saya ya sebagai penulis, sebagai perancang sekaligus asesmen awal proses dan asesmen sumatif ini dapat kita lakukan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ya, tantangan yang saya hadapi Bapak Ibu ya, dari sini saya yang pertama kurangnya media dan alat pembelajaran ya. Yang pertama ini di SD cuma ada satu media untuk proyektor dan itu gunanya bergantian ya. Dan kalau dipasang terus di atas takutnya hilang ya, karena ya kalau hilang kan malah time repot sendiri ya, kita harus bongkar pasang. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, di sekolah hanya mungkin satu proyektor tadi ya. Yang selanjutnya kesiapan peserta didik sebelum pembelajaran. Yang selanjutnya minat proses ya peserta didik ya, kurang antusias dalam mengerjakan soal. Selanjutnya guru perlu membuat rancangan asesmen agar peserta didik antusias. Dan selanjutnya guru harus paham tentang teknik asesmen kinerja ya, karena saya memilih dengan teknik kinerja ini saya harus paham, saya harus mencari teknik kinerja itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu Bapak juga pernah mengalaminya menggunakan teknik-teknik yang lain, nanti bisa didefinisikan seperti ini nanti agar guru-guru tahu kok dengan menggunakan ini adik saya mengikuti pembelajaran dengan semangat antusias untuk melaksanakan kegiatannya. Itu. Tantangan selanjutnya yaitu yang terlibat dalam kegiatan ini ya, kepala sekolah. Pertama itu kepala sekolah itu ya. Kita sebagai guru ya, kita harus kolaborasi dengan kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab dan penelaah rancangan asesmen dan memberikan umpan balik pelaksanaan asesmen. Yang kedua, rekan sejawat sebagai penelaah rancangan asesmen dan memberikan umpan balik pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, penulis sebagai aktor dan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Dan yang selanjutnya peserta didik kelas 4 sebagai subjek dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran. Ya, di sini saya sebagai peserta guru kelas 4 ya, saya pengajarnya harus menyesuaikan asesmen apa yang akan saya gunakan. Ya, aksi ya. Aksi di sini berdasarkan tantangan yang dihadapi guru. Langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah begini Bapak. Berdiskusi dengan teman sejawat ya, dan kepala sekolah tentang perencanaan asesmen yang akan dilakukan. Kemarin saya sudah menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan kegiatan ini ya. Dan setujunya itulah awal dari kegiatan ini. Kita sebagai guru ada sesuatu apapun kita konsultasikan kepada Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah di situ. Ya, karena kita sebagai guru harus melakukannya. Jangan kita mendoli. Ya, kalau kita mendoli itu kita rancang kurang pas karena kita sebagai guru. Yang kedua, pilihan untuk asesmen dan teknik asesmen. Yang ketiga, memberikan asesmen formatif awal dengan dibagikan ke peserta didik. Dan selanjutnya memberikan ice breaking kepada peserta didik agar tergugah kesiapan dan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Ya, yang keempat itu memberikan ice breaking.
Tentunya Bapak Ibu guru ya sudah semuanya melakukan ya. Tinggal kita SPG-nya berganti-ganti ya agar anak didik kita semakin seru mengikutinya. Pak guru ini SPG-nya tiap hari ganti-ganti. Ya, gitu. Selanjutnya memberikan pertanyaan formatif untuk menggugah semangat kalau ketika semangat ya, karena siang-siang hari ini ya semangat peserta didik. Yang selanjutnya memberikan LKPD yang warna-warni agar tertarik untuk mengerjakan dan kemudian mempresentasikannya di depan ya. Saya kemarin menggunakan ya LKPD yang warna-warni karena di kelas SD itu kalau warna-warni anak-anak itu semangat senang. Oh enggak melihat kertasnya saja sudah warna-warni apa itu ya? Apa ya? Membuka pertanyaan yang ada di benak peserta didik. Dan selanjutnya memberikan demonstrasi kinerja di akhir pertemuan kepada peserta didik dengan memperhatikan rubrik yang telah dibuat. Ya di sini ya, kita membuat asesmen itu harus berdasarkan rubrik. Rubriknya apa? Misalnya yang pertama kurang ya di sini. Bapak Ibu, ini contoh rubrik untuk penilaian asesmen sumatif yang saya lakukan ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Karena kaca-kaca besarkan sedikit ya. Kemudian Pak. Begini. Saya nggak kelihatan. Kalau kacamata ini Perlu saya menjauhi Pak. monggo Pak Tatan. Bisa dibacakan Pak Tatan? Bapak Ibu, ini contoh rubrik ya yang saya gunakan untuk asesmen sumatif ya. Ini yang pertama itu kemampuan mengoperasikan alat ya. Ini anak-anak peserta didik dapat nilai 1 itu. Peserta didik perlu bimbingan dalam mengoperasikan alat itu dapat nilai 1. Ya dapat nilai 2. Peserta didik cukup baik dalam mengoperasikan alat. Yang ketiga, peserta didik baik dalam mengoperasikan alat itu 3. Yang keempat, peserta didik sangat mahir dalam mengoperasikan alat. Ini contoh rubrik yang saya buat. Ini ada 3. Yang terakhir itu mengomunikasikan hasil demonstrasi ya, yang pertama peserta didik perlu bimbingan dalam mengomunikasikan hasil demonstrasi secara berulang-ulang dan diberi arahan ya, misalnya peserta didik itu melakukan berulang-ulang ya, dan dikasih arahan oleh bapak atau ibu guru itu kita kasih 1. Yang kedua, peserta didik cukup baik dalam mengomunikasikan hasil demonstrasi dengan bahasa yang sederhana. Ya di sini peserta didik itu bisa melakukannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Itu dapat nilai 2. Yang ketiga, peserta didik baik dalam mengomunikasikan hasil demonstrasi secara runtut sesuai arahan. Ya di sini peserta didik dikasih arahan dan di situ peserta didik bisa melakukannya secara runtut. Kita berikan nilai 3. Dan nilai yang terakhir yang keempat, nilai sempurna. Peserta didik sangat mahir dalam mengomunikasikan hasil demonstrasi dan mudah dipahami, logis dan sistematis. Ya, di sini total nilai itu ada maksimal skor maksimal 12. Kalau nilainya maksimal 4 3 kali, jumlahnya 12. Ya, aksi selanjutnya Bapak Ibu ya, ini yang terlibat yaitu kepala sekolah, rekan sejarah, penulis dan peserta didik, dan sumber daya atau materi yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi ini yaitu sarana dan prasarana yang ada di SDN 4 Ketringan. Ya,
dampak dari aksi ini ya, yang pertama, peserta didik menjadi lebih siap menerima pelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih antusias dalam mengerjakan asesmen sumatif. Yang ketiga, ketercapaian kriteria tujuan pembelajaran menjadi meningkat. Yang selanjutnya, respon kepala sekolah dan teman sejawat. Ya, guru membuat dan melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen sesuai rancangan, walaupun masih ada siswa yang masih pasif dan perlu mempelajari strategi pembentukan kelompok dan perlu menggunakan bentuk asesmen yang bervariasi. Yang selanjutnya, yang belum berjalan dengan baik yaitu ada peserta didik yang masih pasif dan peserta didik yang tidak bisa mendemonstrasikan secara sempurna. Ya, yang belum berjalan dengan baik selanjutnya ya, ada ini tadi sudah ya, yang belum sempurna ya, dokumentasi ya, nanti bisa di link selanjutnya. Dan terakhir Bapak Ibu, terakhir ya saya ucapkan terima kasih, tak ada kekasih hati terasa apa, terucap terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Karis, nama saya Ernata Krisnanti. Saya perwakilan dari SMP Negeri 4 Jigem 1 Langkat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Karis bahwa pada hari ini sudah menyampaikan tentang asesmen pembelajaran. Dari penyampaian Pak Karis, saya dapat memberikan pendapat saya tentang dampak dari asesmen tersebut. Adapun dampak dari asesmen tersebut yaitu yang pertama, peserta didik mampu lebih siap dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih antusias dalam mengerjakan asesmen sumatif. Karena dari awal peserta didik sudah merasa bisa dan mampu untuk menerima materi yang disampaikan dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ketercapaian kriteria tujuan pembelajaran menjadi lebih meningkat. Dengan adanya murid merasa sudah mampu dan adanya semangat untuk belajar, jadi anak tersebut merasa tujuan apa yang selama ini disampaikan guru tersebut bisa lebih menjadi meningkat. Dari asesmen tersebut mungkin ada dampak yang kurang ya Pak ya. Yang pertama, dalam proses pembelajaran tersebut kita juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan sekelain waktu mungkin juga ada alat yang kurang memadai, seperti proyektor hanya satu. Itu saja Pak pendapat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Setiawan dari SDN 4 Katringan. Pertama, saya ucapkan kepada Pak Karis dari SD yang telah mendiseminasikan yaitu tentang asesmen pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan adanya asesmen pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Karis dapat menambah ilmu wawasan untuk kita semua. Ya. Dengan adanya ini, saya pribadi atau Bapak Ibu dapat menerapkan kepada peserta didik untuk setiap harinya. Dalam penyampaian ini cukup bagus. Saya kira saya akan mengoreksi yaitu tentang kekurangan dari asesmen pembelajaran yang disampaikan Pak Karis tadi.
seperti yang dikatakan Bu Kena tadi, yaitu kekurangan atau kelemahan dalam asesmen pembelajaran ini yaitu alokasi waktu. Saya kira alokasi waktunya membutuhkan waktu yang panjang, seperti dikatakan dari saya pribadi Pak ya, kekurangannya atau kelemahannya, apakah seorang guru itu mampu menilai secara objektif untuk anak didik, itu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.